Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwaja min nabatin shatta. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita mendapat rahmat dan hidayahnya untuk selamat di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada kajian tadabbur Al-Quran. Tema kita pada saat ini adalah mentadabburi atau melihat isi kandungan yang terdapat pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini tergolong kepada surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 206. Adapun nama-nama yang dikenal sebagai surat Al-A'raf ini sering juga disebut dengan Al-Miqat dan Al-Mitsaq. Apa sebab penamaan ini? Disebut dengan Al-A'raf karena Allah menyebutkan penghuni surga, penghuni neraka, dan orang-orang yang berada di Al-A'raf. Al-A'raf ini adalah sebuah pembatas yang tinggi yang di atasnya terdapat kelompok manusia yang sama timbangan kebaikannya dan keburukannya. Hingga Allah pun menempatkan mereka di Al-A'raf dalam beberapa waktu yang mereka tidak tahu kemanakah akhir dari perjalanan mereka. Disebut dengan Al-Miqat, dinamakan dengan nama ini karena di dalam surat ini Allah menyebutkan miqatnya Nabi Musa. Allah berfirman pada ayat 143 dalam surat ini, "Walamma jaa'a Musa limiqatina." Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang telah kami tentukan. Ada juga yang menyebutnya dengan nama Al-Mitsaq. Disebut dengan nama Al-Mitsaq karena Allah telah mengambil kesaksian dari manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Seraya Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Kami melakukan hal yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami dari golongan Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala." Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Al-A'raf termasuk kepada 7 surat yang panjang. Maka kalau kita lihat tentang keselarasan awal dan akhir di dalam surat Al-A'raf ini, surat ini diawali dengan menjelaskan sebab dari diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman dan untuk menghilangkan peringatan bagi orang-orang yang kesusahan. Surat ini diawali dengan
menjelaskan sebab dari diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman dan untuk menghilangkan kesusahan maupun kesempitan dari diri Rasulullah SAW. Pada ayat kedua Allah berfirman, Kitabun unzila ilaika falayakum fi sadrik harjum minhu litundira bih wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab ini dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Wa dzikra lil mu'minin. Pada ayat kedua dalam surat ini kita sudah ditegaskan bahwasanya ada pelajaran yang akan kita ambil di dalam surat ini. Nah, kalau kita lihat ke bawah, surat ini diakhiri dengan penjelasan sebab diturunkannya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat 203 disampaikan Allah, dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat dari Al-Quran ini kepada mereka, mereka akan berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Maka sampaikan kepada mereka, kata Allah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, para pendengar, agar seseorang yang beriman berpegang teguh dengan Al-Quran ini, hingga Allah menjaganya dalam peperangan antara hak dan batil, yang akan menuntun kita kepada keamanan dan kemenangan dunia dan akhirat. Menuntun kita antara hak dan batil. Kita akan coba melihat apa saja pembahasan utama di dalam surat Al-A'raf ini. Tema di dalam surat Al-A'raf ini menentukan peranan dan posisi yang harus diambil oleh seorang mukmin. Siapa saja yang mengaku mukmin? Ketika terjadi pergolakan antara sesuatu yang hak dengan yang batil, Allah mentakdirkan dia berhadapan dengan itu. Maka surat ini turun di masa dakwah secara terang-terangan dan dalam kondisi yang sangat genting sekali. Pada saat itu sebagian dari kaum muslimin merasa takut hingga turunlah surat ini dengan gagasan-gagasan yang sangat menakjubkan. Tema yang pertama adalah permusuhan antara Adam dan Iblis, di mana permusuhan ini sudah dimulai dari awal penciptaan manusia. Yang kedua, percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka untuk menjelaskan akhir dari pertikaian mereka. Poin yang ketiga, pemaparan keadaan-keadaan umat terdahulu di dalam permusuhan dan pertikaian, sebagaimana yang dikisahkan dalam setiap kisah nabi-nabi dengan kaumnya. Pada bagian keempat, ada perhatian yang besar terhadap akhir dari setiap kisah-kisah para nabi dengan kaum mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menimpakan kecelakaan bagi orang-orang kafir. 25 nabi dan rasul yang dari kecil kita diceritakan tentang mereka, tetap saja kemenangan akan berakhir dan dimiliki oleh orang-orang yang beriman, dan tetap saja kecelakaan hanya milik-milik orang kafir. Poin yang kelima, surat ini menjelaskan tentang sebab-sebab dari kehancuran umat terdahulu, di mana sebab utamanya adalah kerusakan dan kesombongan. Kerusakan disebabkan oleh fisik, kesombongan disebabkan oleh hati yang kotor, hati yang sakit, hati yang buta, dan hati yang mati. Bahkan ayat ini pada poin ke-6 kalau kita rinci penjelasan akan
senjata apa yang digunakan oleh iblis di dalam peperangan. Ternyata sehebat-hebat teknologi yang dibikin oleh manusia dengan tingkat kejeniusan yang tinggi, iblis hanya akan memperalat kita menggunakannya untuk kezaliman. Banyak materi, waktu, modal, pikiran, riset yang dilakukan, bahkan sampai menghasilkan teknologi-teknologi yang mutakhir. Tetapi Allah ingatkan, jangan sampai iblis merasukimu sehingga apapun yang menjadi hasil karyamu menjadi suatu alat untuk memerangi agama Allah. Poin yang ketujuh, Allah jelaskan tentang kerusakan Bani Israel pada peperangan antara hak dan batil. Berbicara tentang keraguan-raguan mereka dan peranan mereka yang sangat goyah dan lemah, walaupun di antara mereka itu terdapat Nabi. Terdapat Nabi Musa, ada Nabi Musa di situ. Bahkan Allah titipkan mukjizat yang sangat nyata kepada Nabi Musa. Akan tetapi keraguan-raguan, lemahnya hati tetap menjadi musuh keimanan meskipun untuk umat Nabi Musa. Selanjutnya pada poin ke-8 kita bisa lihat ada keraguan-raguan pada Bani Israel yang disebabkan dari diri mereka sendiri. Kenapa? Karena akidah yang tidak kuat, tidak kokoh, tidak istiqomah di dalam bertauhid. Pada poin ke-10 Allah paparkan satu contoh di akhir surat ini dari 3 kelompok Bani Israel yang sebagaimana tertera di dalam kisah-kisah orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya. Bagaimana dengan 3 kelompok itu, kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah? Yang pertama, kelompok orang-orang mukmin. Mereka tergolong kepada orang yang taat kepada perintah Allah dan tidak lupa untuk menyeru untuk segala macam bentuk kebaikan dan melarang diri mereka dari setiap kemungkaran. Tapi di sana juga terdapat sekelompok orang yang fasik. Mereka terlalu berani melewati batas-batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak memperbuatnya. Terlalu berani untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, ada kelompok orang-orang yang ragu. Mereka hanya taat kepada Allah di dalam menjauhi larangannya. Tapi sayang mereka tidak melakukan perbaikan. Semoga kita tidak tergolong kepada kelompok ini. Banyak kita lihat sekarang bahwasanya orang takut menjauhi, bahkan menghentikan dirinya dari larangan Allah. Tapi sayang sekali dia tidak mengikut sertakan dirinya dan aktivitasnya untuk melakukan perbaikan. Pada akhirnya Allah menceritakan keselamatan kelompok orang-orang yang beriman, yang melakukan perbaikan, dan kebinasaan terhadap kelompok orang-orang yang fasik. Namun Allah tidak menyebutkan apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang ragu. Rasulullah SAW bersabda, "Dha' ma yuribuk." Tinggalkan seluruh keraguan-raguan ila ma la yuribuk, terhadap apa yang engkau yakini. Nah, poin ke-11, ada penyebutan perjanjian di dalam surat ini di mana Allah ambil dari manusia, Allah yang menciptakan mereka, Allah juga yang langsung mencela kelalaian mereka dalam 3 tempat di surat ini. Bisa kita baca nanti surat ini pada ayat 172, 179, dan 205.
Namun sebagai orang yang beriman, apa faedah yang harus kita ambil para pendengar yang dirahmati Allah? Dalam surat Al-A'raf ini seharusnya tertanam di batin kita poin-poin yang akan menjadi pelajaran kehidupan, dan insya Allah akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang dimurkai Allah. Faedah yang pertama dalam surah Al-A'raf adalah banyaknya kata-kata yang menyebutkan nama Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat ini secara khusus dan secara umum disebabkan Bani Israel seringkali berselisih dalam perkara akhlak. Bani Israel seringkali berselisih dalam perkara akhlak. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran dari kondisi dan keadaan mereka dapat memberi manfaat kepada seorang muslim. Akhlak. Bagaimana cara mengambil sikap ketika menghadapi sebuah kebatilan? Akhlak berdiri di atas seluruh pangkat. Akhlak berdiri di atas seluruh jabatan. Akhlak berdiri di atas seluruh kursi yang tinggi yang dibuat manusia di dunia ini. Maka akhlak sesungguhnya adalah martabat dan mahkotanya seorang mukmin. Itulah derajat yang tinggi bagi seorang mukmin. Faedah yang kedua dapat kita lihat, tidak sepatutnya seorang muslim mendiamkan sebuah kemungkaran. Walaupun di dalam pikirannya, di dalam benaknya, orang-orang yang melakukannya tidak akan berhenti. Tidak boleh memiliki rasa bosan di dalam diri seorang mukmin. Karena apa? Karena dia harus membebaskan dirinya dari dosa, keluarganya dari dosa, dan lingkungannya dari dosa. Kelak di hadapan Allah ini adalah sebuah hujjah. Bisa kita dalami nanti di dalam tafsiran ayat 164. Pada poin ketiga, di masa-masa awal surat ini disebutkan kekokohan para penyihir untuk bersujud kepada Allah. Dan surat ini diakhiri pula dengan sujud agar kita tidak selalu mengingat sujudnya para penyihir yang bertaubat dan ketidaktahuan mereka terhadap siksaan manusia. Gambaran ini adalah sebuah gambaran di mana seseorang tidak berdaya lagi. Dia akan sujud, tapi keikhlasan hanya milik hati dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah dengan kerendahan diri, bahkan dengan suara yang rendah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat ke-55, Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada adab, ada etika yang harus dipakai ketika bermunajat kepada Allah. Allah juga berfirman, sesudah amarah Musa menjadi reda, sudah melembut hatinya, lalu diambilnya kembali luh-luh atau Taurat itu, yang di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Ada kata-kata sakata di dalam surat Al-A'raf ayat 154 ini. Dan buka kata sakata itu seakan-akan kemarahan adalah seorang raja yang dapat memerintah dan melarang. Tentunya kita harus selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat marah ini tidak menjadi tabiat kita. Seraya meminta kepada Allah agar kelembutan senantiasa menjadi pakaian kita.
sehingga kita bijak di dalam seluruh perbuatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah poin-poin penting yang bisa kita sampaikan di dalam kandungan surat Al-A'raf. Ingatlah 3 poin yang menjadi status kita di hadapan Allah. Betulkah kita golongan orang-orang yang mukmin, yang imannya sejati kepada Allah sehingga ketaatan kita tidak perlu dipertanyakan lagi kepada Allah? Kita tidak lupa juga menyeru kepada kebaikan, bukan hanya untuk diri kita. Dan kita juga tidak mendiamkan kemungkaran. Itu ciri pertama pada mukmin yang sejati. Yang kedua, jangan-jangan kita tergolong kepada orang yang fasik, orang yang terlalu berani melampaui batas-batas larangan Allah, bermaksiat kepada Allah. Atau jangan-jangan kita adalah kelompok yang ketiga, orang-orang yang ragu, sanggup untuk taat kepada Allah hanya dalam menjauhi larangannya, namun tidak sanggup melakukan perbaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Dan kandungan ayat di dalam poin-poin yang kita sampaikan itu semoga menjadi tadabbur yang dalam bagi diri kita, serta kita memilih karakter mana yang harus kita pakai dan bagaimana cara mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.